Selamat hari Minggu jemaat-jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk jemaat-jemaat KU1, 2, 3, 4, Cabang Sakura, Bandung Selatan, dan SCC. Kembali kita mengikuti ibadah online kita hari ini, Minggu 13 September 2020. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi atau kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, dapat menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya kasih dan setiamu, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Kau nyatakan di setiap rumah-rumah di mana kami beribadah. Tuhan, nyatakan diri-Mu, biarlah sungguh perkenanan-Mu turun atas setiap rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka karena Tuhan Yesus Allah kita, Dia yang membuat kita bersuka cita. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka.
ada sebagaimana kami ada karena Engkau. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Kami mau taat dan setia sampai pada akhirnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renung
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan tentang duduk bersama pencemooh, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, baik dengan hamba-Mu maupun di seluruh jemaat yang ada di rumah. Kehadiran-Mu menyegarkan roh kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memberi kami kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan pengajaran. Urapi hamba-Mu, urapi telinga kami untuk mendengar, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita lihat firman Allah di dalam kitab Mazmur 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu yang paling merusak damai sejahtera, ya, komunitas di gereja, hubungan-hubungan yang menyebabkan perdebatan dan pertengkaran adalah cemooh. Itulah sebabnya di sini dikatakan firman Allah supaya kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudaraku. Karena saudaraku, cemooh inilah saudaraku yang membuat terjadinya kekacauan di dalam gereja. Seharusnya di dalam gereja kita saling menghargai, saling menghormati, saling menguatkan, saling menghibur. Kalaupun saling menegur dalam kasih dikatakan saudaraku. Bukan mencemooh, mencari-cari kesalahan, saudaraku, menjelek-jelekan orang lain, apalagi saudara seiman kita, apalagi pemimpin kita, saudaraku. Ya, Rasul Paulus jelas katakan kepada Timotius bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, pencemooh-pencemooh, pembual-pembual. Orang-orang yang senang menjelekkan, pemfitnah, saudaraku, yang akan merusak damai sejahtera. Dikatakan mereka seakan-akan beribadah, ya. Mereka seakan-akan tetap beribadah orang Kristen, tetapi ya perbuatannya mencemooh, mendakwa itu bukan perbuatan anak Tuhan. Karena saudara, kalau dalam kitab Wahyu, pendakwa saudara itu adalah pekerjaan iblis, saudaraku. Jadi kalau kita sedang mendakwa, mencemooh, mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekan saudara seiman kita, kita sedang melakukan pekerjaan musuh kita, saudaraku. Dan itu merusak. Ya, Amsal 22 jelas ya katakan ya bahwa cemooh itu, saudaraku, pencemooh itu menyebabkan itu terjadi perbantahan, ya, dan persengketaan, kemarahan, kekecewaan. Bahkan Amsal 24 ayat 9 mengatakan, saudaraku, perbuatan keji. Jadi itu bukan main-main, saudaraku. Ya, mencemooh itu perbuatan keji, perbuatan yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Ada di dalam tubuh Kristus, komunitas tubuh Kristus. Nah, dasar dari cemooh yang saya pelajari pertama adalah dengki, iri. Ya, seperti orang Farisi, dia dengki dan iri kepada Tuhan Yesus. Makanya semua perbuatan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus mereka tolak dan mereka cemooh. Bahkan mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan pun mereka cemooh. Mereka katakan ini bukan dari Roh Allah. Luar biasa, lihat ketika orang dengki, bahkan perbuatan baik sekalipun, saudaraku, selalu wah ini pasti ada maksud tersembunyi nih, ada apa-apanya nih. Itu, saudaraku, karena hatinya udah kotor. Ya seperti orang pakai kacamata hitam, ya dia jalan kemanapun, ya kelihatannya hitam, saudaraku. Ya makanya kacamatanya itu harus dilepas supaya dia bisa lihat ada warna lain. Jadi kalau udah iri, dengki, ya pasti selalu yang keluar tuh cemooh. Yang kedua adalah kesombongan. Ya, orang sombong itu selalu menilai orang lain, ngerasa lebih benar, lebih baik, ya, lebih layak di hadapan Tuhan. Coba kita lihat juga kan di dalam kehidupan kita di Indonesia ini, karena merasa paling benar. Ya. Yang sedih sekali kalau di gereja pun melakukan yang sama.
ya menghakimi orang lain. Wah, ini pengajaran gereja palsu. Hebat sekali, saudaraku. Siapa yang mengangkat mereka ya menjadi penilai? Bahkan ketua sinode kita, saudaraku, yang notabene juga mantan ketua Departemen Teologi ya, dan juga rektor Institut Alkitab yang dihormati di Indonesia. Oh, diserang juga, dikatakan juga, wah itu ya hebat sekali. Siapa mereka? Coba. Ya dasarnya apa? Kesombongan. Sombong. Ngerasa paling benar. Nah ini saudaraku, ini yang merusak gereja, merusak damai sejahtera. Apakah yang didapat dengan itu, saudara? Dengan cemoohan itu. Apakah orang jadi semakin cinta Tuhan? Yang ada lagi pastor in style yang membahas pendeta yang ya pakai jam tangan sekian ratus juta. Lah so what gitu, saudaraku. Ya, apakah itu membuat orang akan semakin cinta Tuhan? Malah kan membuat orang akhirnya kepahitan. Oke lah, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang berlebihan, tapi nggak semua seperti itu kok. Ya mungkin ada yang ngasih, jemaat yang cinta kasih sama dia, saudaraku, dia pakai, mungkin saja kan seperti itu. Jadi jangan suka menghakimi orang lah. Ya jangan merasa kita nih yang paling benar begitu. Ini yang merusak damai sejahtera. Ya, makanya kita, saudara, saya bilang jangan duduk dengan pencemooh. Anak-anak Tuhan ya seharusnya tidak menjadi followers atau pengikut pendukung situs-situs seperti ini, saudara. Karena apa? Coba misalnya saudara menjadi followers situs pornografi. Saudara kan pasti malu kalau orang tahu kan. Tapi aneh sekali, anak Tuhan bangga sekali loh jadi pengikut situs gereja sesat, gereja palsu, pastor install. Seneng gitu lihat kejelekan hamba-hamba Tuhan. Kan sedih sekali, saudara. Anda sedang mendukung orang-orang yang sedang ya menyerang tubuh Kristus sendiri. Kalau buat saya menyedihkan. Ya keputusan di tangan saudara. Yang ketiga, saudaraku, dasar dari orang, saudaraku, menjadi pencemooh adalah ketidaktahuan atau tidak ngalamin. Ya kalau saudara nggak ngalamin, kalau nggak tahu, bukan berarti kebenaran itu tidak ada. Ya kan ada yang menyerang kesembuhan ilahi, mana buktinya saya nggak ngalamin? Ya karena apa? Mungkin karena Anda tidak percaya. Ya, mungkin karena Anda bersikap skeptis sehingga engkau tidak mengalami. Saya banyak ngalamin kok dalam pengalaman misi saya kemana-mana. Saya melihat banyak orang yang buta langsung melihat. Ya orang yang lumpuh langsung berjalan di depan mata kepala saya sendiri. Saya melihat begitu banyak mujizat. Ya Tuhan Yesus sendiri berkata, beritakan Injil, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Firman-Nya masih ada. Ya kalau emang firman-Nya dicabut sekarang, saudaraku, hanya berlaku di Kisah Para Rasul. Kan tidak. Malah sekarang lebih dibutuhkan kuasa itu. Kalau saudara nggak ngalamin, ya itu bukan berarti itu tidak ada. Ya dalam cerita The King and I, itu tentang raja, seorang raja di Asia. Dia punya seorang guru bahasa Inggris untuk mengajar dia dan juga anak-anaknya, saudaraku. Nah, ketika mereka sedang bermain di danau, di tepi danau begitu, raja yang dengan kudanya. Nah, si guru bahasa Inggris ini bilang, "Raja, ya kalau di Inggris kita bisa naik kuda di atas danau." Wah, rajanya marah dong. "Kamu ini jangan membual ya, ngomong yang aneh-aneh apalagi di depan anak saya. Satu dusta," katanya. "Enggak benar kok raja," katanya. "Di Inggris tuh kalau musim dingin itu bisa." Akhirnya suatu kali raja ini pergi ke Inggris, saudaraku, diundang. Nah pas musim dingin yang hebat di tepi danau, dia lihat orang-orang, saudaraku, naik kereta kuda berjalan di atas danau. Dia terbuka, oh iya ya. Nah itu loh saudaraku. Ya saudara nggak ngalamin bukan berarti itu tidak benar. Tidak perlu kau menghakimi, oh tidak ada lagi kesembuhan ilahi, tidak ada lagi mujizat, tidak ada penuaian kekayaan bangsa-bangsa, tidak ada lagi. Ya karena saudara nggak percaya, ya nggak apa-apa kalau saudara nggak ngalamin. Tapi tidak perlu bahwa itu sesat, tidak perlu menghakimi. Ya mari kita belajar untuk rendah hati, terima pengajaran. Saya belajar kok, saya bergaul erat dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya sealiran Pentakosta atau karismatik. Kami berhubungan erat. Ya bahkan ngobrol, makan bersama dengan pendeta-pendeta yang non karismatik. Kita saling menghargai. Saya menghargai sistem gereja mereka yang baik, sistem sosial mereka yang indah. Mereka juga menghargai gereja kita yang punya misi yang bagus, sudah aku punya pemuridan. Kita saling belajar. Tidak ada yang sempurna. Semua saling belajar. Nah, itu yang namanya saudaraku kerendahan hati, mau saling belajar.
Ya seperti musik pujian. Dulu kan ada juga gereja yang nolak, saudaraku, dengan band yang wah itu low class ya. Itu kan seharusnya adanya di tempat-tempat ya maksiat, di tempat kegiatan malam. Ya ternyata saudaraku akhirnya semua juga pakai band kok. Ya. Dan itu fine-fine aja gitu. Dulu menolak tapi saya juga tidak menghakimi. Ya artinya apa? Ya generasi sudah berubah, kebutuhan sudah berubah. Ya orang-orang yang dituai bukan generasi zaman saya ya yang terima ada piano atau gitar saja, saudaraku. Jadi sekali lagi kebenaran itu tidak berubah. Ya, tetapi saudaraku cara kita menyampaikannya itu bisa berubah. Kebenaran tetap sama. Makanya jangan kita saling menghakimi. Nah, kalau saudara yang ada di pihak dicemooh, santai aja, saudaraku. Ya, tetap bersikap positif, berkatilah mereka yang menghina, yang cari-cari, berkati saja saudaraku. Tapi jalanlah terus, jangan berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah saudaraku lakukan apa yang kau rasa itu benar di hadapan Tuhan. Ya, teruslah berjalan, sikap benar dengan attitude yang benar. Ya, jangan kita juga menjadi pahit, akhirnya udahlah marah, jangan saudaraku. Sebaliknya para pencemooh ini ya yang senang sekali berdebat, senang nyari-nyari kesalahan. Cobalah belajar rendah hati, saudara. Bertobat karena Tuhan bilang itu kekejian dan itu pekerjaan dari si jahat. Mencemooh itu merusak damai sejahtera dan juga merusak persekutuan anak-anak Tuhan. Mari kita saling menghibur, saling menguatkan, saudaraku. Ya, saling saudaraku memberi yang terbaik buat saudara-saudara kita seiman, baik dalam satu gereja maupun berbeda gereja, antar hamba Tuhan, saudara, antar sinode, sehingga orang lihat, wow gereja ini luar biasa ya, bukan namanya viral antara pendeta A, pendeta B, ribut di YouTube kan memalukan, saya bilang. Ya, berhentilah seperti itu, saudara. Mari kita ganti dengan saling memberkati, saling memuji, saling menghormati. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Jika ada dosa, ada sikap yang tidak benar, minta ampun. Oleh darah Yesus, oleh tubuh Kristus kita bukan hanya disucikan, disembuhkan, dipulihkan. Ya, kuasa darah Yesus. Kita lakukan dengan iman, saudaraku. Ini perjamuan kudus itu bukan ritual biasa, itu Tuhan Yesus yang mengajarkan, saudara. Mari kita lakukan dengan iman. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kuduskan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami dilayakkan untuk ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ambil roti, saudaraku. Ya, letakkan di atas kepala saudara tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus pada malam ia akan diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil anggur saudara, angkat di atas kepala saudara, dengarlah firman Tuhan dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur, saudaraku, terimalah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Terimalah penyucian oleh darah Yesus. Segala dosa, kesalahan, kelemahan telah disucikan, dibenarkan, saudaraku. Tuhan segala mengangkat tuduhan yang ada di dalam hatimu, Tuhan. Tuhan memulihkan engkau sempurna. Dia bukan hanya mengampuni tetapi melupakan semua dosa-dosa saudara. Terimalah kuasa melalui dihancurkannya tubuh Kristus, saudara. Terimalah kuasa kesembuhan tubuh saudara. Segala luka-luka yang Yesus alami itu adalah supaya saudara disembuhkan. Terimalah kesembuhan
tubuh saudara, jiwa saudara, segala luka, kekecewaan, kesedihan diangkat, diganti oleh damai sejahtera dan sukacita dari surga. Terima semua itu saudara. Sepanjang minggu ini perlindungan darah Yesus menyertai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Denis Ray akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah WBI mengundang seluruh jemaat wanita untuk beribadah bersama secara online di akun YouTube GBI Pasko, Selasa 15 September 2020 pukul 17. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Rina Kumala dengan tema Bangunan yang Kokoh. God bless you abundantly. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8. Ibadah offline sudah dibuka tiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal H-1. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi September 2020 dapat dibaca atau didownload di web GBI Pasko dan Instagram. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya Denis Ray mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang memiliki beban, doa ataupun ingin didoakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami tadi boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan mampukan kami untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Kami percaya rencana-Mu indah buat Indonesia, Tuhan. Diberkatilah Indonesia, damai sejahtera Allah memerintah atas bangsa kami.
Diberkatilah Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf, para menteri, gubernur kami, Pak Ridwan Kamil, bahkan juga buat Pak Odet, wali kota di kota Bandung ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kami percaya anugerah limpah rahmat Kau curahkan atas negara dan bangsa kami, atas pemerintahan di bangsa kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu besar buat Indonesia. Kami berterima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang besar buat bangsa kami Indonesia. Kami juga membawa setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, setiap saudara-saudara seiman kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, biar ada kesatuan hati di tengah-tengah para pemimpin gereja. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, interdenominasi. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap gereja-gereja-Mu bangkit menjadi terang, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Nyatakan anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, diberkatilah gereja-gereja. Bangkitlah gereja-gereja. Sungguh biar gereja-gereja boleh menjadi saksi-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan, biar setiap umat-Mu, bahkan rakyat Indonesia di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, setiap kami tetap kuat, setiap kami tetap maju di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang menjanjikannya adalah setia. Engkau Allah yang luar biasa. Nyatalah kebesaran-Mu ya Tuhan atas bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis ini, kami percaya ya Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan dengan luar biasa. Sehingga sungguh Tuhan, kami akan melihat kebesaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas bangsa dan negara kami, atas seluruh rakyat Indonesia, atas gereja-Mu di tengah-tengah pandemi dan krisis ini. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Kami membawa juga ya Tuhan setiap umat-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu di GB Pasir Koja. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, justru Tuhan, Engkau yang menyatakan berkat-berkat-Mu. Biarlah setiap umat-Mu ya Tuhan tetap kuat, tetap beriman, tetap semangat di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, karena Engkau Allah yang menjanjikannya adalah setia. Engkau Tuhan yang akan memelihara. Engkau Tuhan yang menjadi penyembuh. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang menyatakan kebesaran-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat pembelaan-Mu. Kami percaya jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang sedang beban berat, apapun yang setiap pergumulan-pergumulan kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menyatakan kebaikan-Mu. Karena seperti janji-Mu ya Tuhan, Allahku kan memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang Kau berikan di dalam Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan bahkan Tuhan, Engkau punya rencana yang dahsyat buat setiap umat-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya itu digenapi pada hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap umat-Mu. Diberkatilah setiap para pengerja. Diberkati juga para pemimpin kami. Diberkati gereja di mana kami ada ya Tuhan, GBI Pasir Koja 39. Diberkati dalam nama Yesus. Engkau sangat baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau, memberikan kemenangan dan sukacita sepanjang minggu ini. Amin. Tuhan memberkati.